Sekarang, sesuatu yang istimewa sedang terjadi di timnas Portugal. Tim berjuluk tim Samba Eropa ini tidak lagi mengandalkan Cristiano Ronaldo, dan juga tidak lagi menjadi tim kuda hitam. Era Portugal baru ini lebih cepat, teknis, tak kenal takut, dan lebih lengkap. Setelah lebih dari 1 dekade yang lalu mereka selalu gagal juara, kini mereka menemukan keseimbangan antara pemain berpengalaman dan muda. Mereka tidak hanya membangun tim untuk Piala Dunia 2026, melainkan mereka sedang membangun pondasi untuk mendominasi semuanya. Dengan raihan gelar UEFA Nations League, dunia kini mulai memperhitungkan mereka. Dalam video ini, kita akan menyaksikan kisah tentang timnas Portugal yang terlahir kembali. Mari kita mulai. Ketika Roberto Martinez mengambil alih tim pada tahun 2023, ada sedikit keraguan akan kemampuannya. Mungkinkah orang yang gagal bersama timnas Belgia ini benar-benar membawa Portugal ke era kejayaan? Sejauh ini, ia mampu membakar keraguan. Ia tidak hanya mengubah formasi, melainkan mengubah mentalitas. Ia memberi Portugal kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka sendiri, sambil tetap menuntut disiplin taktis. Kini Portugal bermain sepak bola cepat dan lancar, menguasai bola saat dibutuhkan, tetapi tidak pernah takut untuk maju dengan tujuan. Ia menciptakan sistem yang sesuai dengan bakatnya. João Neves dan Nuno Mendes bergerak maju, menciptakan lebar. Lini tengah bermain memutar posisi, sekaligus menerobos garis pertahanan lawan. Bruno bergerak ke ruang berbahaya, sementara 3 penyerang terus berganti peran. Ini menarik dan sangat efektif. Dan yang terpenting, ini adalah soal kemenangan tim. Jika masih ada yang meragukan potensi timnas Portugal, trofi UEFA Nations League 2025 adalah pembuktiannya. Secara garis besar, turnamen ini masih di bawah pamor Piala Dunia maupun Piala Eropa. Namun melihat tim-tim peserta lainnya seperti Spanyol, Inggris bahkan Prancis, maka sudah cukup ajang ini sebagai barometer untuk menilai kemampuan sebuah tim. Tim Samba Eropa kini telah terlahir kembali, dan bermain dengan kepercayaan diri penuh. Di laga final, mereka menghadapi Spanyol yang sedang membara, tim yang dibangun dengan penguasaan bola dan tekanan. Namun Portugal tidak gentar. Mereka mengendalikan permainan, mendominasi sayap, dan tampil solid saat dibutuhkan. Meskipun kemenangan Cristiano Ronaldo CS diraih melalui drama adu penalti, namun itu sudah cukup memberi pesan kepada seluruh dunia. Ini bukan hanya tentang mengangkat trofi, melainkan ini adalah penampilan yang menunjukkan bahwa mereka dapat menangani situasi dengan gaya, ketenangan, dan keteguhan. Portugal, negara tetangga Spanyol ini telah kembali dan lebih baik dari sebelumnya. Portugal mungkin memiliki tim nasional yang paling lengkap di dunia sepak bola saat ini. Di lini belakang, Diego Costa telah tumbuh menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di Eropa. Tenang, percaya diri, dan brilian dalam situasi 1 lawan 1. Di usia yang masih relatif muda, ia telah memenangkan pertandingan untuk negaranya. Di depannya, Ruben Dias terus menjadi landasan pertahanan. Ini adalah lini belakang yang tangguh, teknis, dan sulit ditembus. Lalu ada Nuno Mendes. Di usianya yang baru 22 tahun, ia sudah menjadi salah satu bek sayap paling memukau di dunia. Seorang diri memenangkan final Nations League untuk negaranya, dan berhasil mengatasi beberapa pemain sayap terbaik seperti Mohamed Salah dan Lamine Yamal. Kecepatan serta fisiknya sungguh luar biasa, sekaligus menawarkan opsi serangan yang konstan di sebelah kiri. Pemenang UCL itu bagaikan permata bagi klub dan negaranya. Di lini tengah, Portugal diam-diam telah mengumpulkan bakat-bakat yang menyaingi bahkan terbaik di dunia. Salah satunya Vitinha. Ia adalah detak jantung tim, tahan tekanan, halus saat menguasai bola, dan selalu memindai. Ia tidak hanya sebagai pengatur tempo permainan, melainkan juga mendikte permainan. Namun untuk motor serangan tim, Bruno Fernandes salah satu nama yang paling dominan. Di bawah asuhan Roberto Martinez, Bruno telah berkembang menjadi gelandang yang lengkap. Ia menekan tanpa henti, menerobos garis pertahanan lawan dengan umpannya, dan tiba di kotak penalti dengan efek yang dahsyat. Ia telah menjadi pemain yang selalu diharapkan Portugal. Tidak hanya berbakat, tetapi juga bertanggung jawab, tidak mementingkan diri sendiri, dan konsisten.
Dan kemudian di lini depan, nama Rafael Leao adalah nama yang paling mencuat. Pemain berposisi sayap depan itu selalu menghadirkan kekacauan dan ancaman bagi baris pertahanan lawan. Ada juga Pedro Neto atau Francisco Conceição yang siap masuk dari bangku cadangan. Dengan begitu, tim ini memiliki daya gedor yang siap meneror penjaga gawang. Dan kemudian, ada legenda hidup bernama Cristiano Ronaldo. Ia masih aktif bermain, mencetak gol, dan selalu terobsesi dengan kemenangan. Pada saat Piala Dunia 2026 nanti, Ronaldo akan berusia 41 tahun. Bagi kebanyakan pemain, itu akan jauh melampaui akhir. Namun Ronaldo bukanlah seperti kebanyakan pemain. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah ia ingin berada di sana, melainkan apakah kehadirannya dapat membantu atau merusak keseluruhan tim. Di satu sisi, kehadirannya tidak dapat disangkal lantaran ia menjadi salah satu pemain paling berpengalaman di dunia sepak bola. Dia telah bermain di 5 edisi Piala Dunia, kemenangan Portugal di Piala Eropa 2016, dan terus berlatih seperti mesin. Mentalitas, kepemimpinan, dan profesionalismenya menentukan corak bagi seluruh skuad. Meskipun sebagai pemain pengganti, kehadirannya di ruang ganti tim tentunya dapat menginspirasi rekan setimnya. Dan jangan lupa, beri ia kesempatan yang tepat selagi masih bisa menyelesaikannya. Namun kekurangannya juga nyata. Memasuki usia kepala 4, kecepatannya mulai pudar. Dalam sistem yang mengandalkan pergerakan yang lancar dan rotasi posisi, Ronaldo bisa menjadi beban taktis. Dan lebih buruk lagi, kehadirannya bisa mendistorsi identitas tim. Jika Ronaldo bersedia menerima peran yang lebih kecil, pengaruhnya dari bangku cadangan bisa menjadi langkah yang jitu. Namun jika ia menuntut perhatian untuk terakhir kalinya, Portugal mungkin akan membayar harga yang mahal untuk kesetiaannya. Kekuatan dan kedalaman Portugal tidak dapat disangkal. Ada begitu banyak pilihan, terutama di lini serang dan lini tengah, sehingga tidak selalu jelas siapa yang bakal dijamin menjadi starter. João Neves atau Nelson Semedo sebagai bek kanan. Bernardo Silva atau Ruben Neves, yang bermain di sisi kiri atau dari bangku cadangan. Dalam permainan bertekanan tinggi, ketidakpastian bisa berubah menjadi keraguan. Dan jika Roberto Martinez terlalu banyak melakukan rotasi atau ragu-ragu dalam memilih 11 pemain yang konsisten, kekompakan itu bisa perpecahan. Portugal bisa memainkan sepak bola yang lancar dan menarik. Namun, saat ritme permainan menurun, mereka juga bisa terlihat tidak kompak. Meski memiliki banyak pemain berbakat, mereka tetap membutuhkan pemimpin di lapangan. Pemain yang maju dan mengambil kendali saat keadaan menjadi kacau. Jika pemimpin tersebut tidak muncul, struktur tim bisa runtuh dengan cepat. Lalu, ada sisi taktis. Sistem Martinez berkembang pesat dengan pergerakan, transisi, dan tekanan, tetapi sistem ini menuntut bek sayap menekan ke depan. Gelandang terus berputar. Penyerang menekan, mundur, lalu berlari maju lagi. Jika berhasil, hasilnya akan indah. Namun, saat kaki lelah atau kepercayaan diri menurun, tim bisa hancur. Kelelahan bisa sangat menyakitkan, terutama dalam turnamen sepak bola di mana pemulihannya singkat dan ekspektasinya sangat tinggi. Jika lini tengah kehilangan kendali, jika tekanan tidak tajam, jika penyerang berhenti bergerak, tim ini bisa tiba-tiba terlihat terbuka dan rentan. Lalu, ada beban tekanan pasca memenangkan Nations League. Setelah kehebohan seputar generasi emas ini, apapun yang kurang dari kejayaan akan terasa seperti kegagalan. Ketegangan mental semacam itu dapat menghancurkan bahkan tim terbaik sekalipun. Bagaimana Portugal menangani ekspektasi, tidak hanya secara taktis, tetapi juga secara emosional, dapat menentukan apakah ini tim emas atau peluang emas yang terlewatkan. Yang membuat tim Portugal ini benar-benar menarik adalah mereka tidak hanya kuat, melainkan mereka kuat di setiap area. Dan ketika Anda mempertemukan mereka dengan tim terbaik di dunia, mereka tidak terlihat canggung. Timnas Prancis memiliki kedalaman skuad, dan tidak ada yang bisa meremehkan mereka. Timnas Inggris memiliki energi, dan tim Panzer Jerman sedang membangun kembali. Spanyol memiliki teknik, Argentina memiliki semangat bahkan tanpa Lionel Messi, dan tim Samba Brasil selalu menjadi ancaman. Namun Portugal, mereka perlu mengerahkan semua yang mereka miliki. Mereka dapat menguasai bola, menyerang balik, bertahan dengan kompak,
dan menang dengan berbagai cara. Tim ini tidak lagi bergantung pada satu generasi. Mereka telah membangun sesuatu yang berkelanjutan, sebuah mesin yang semakin tajam di setiap pertandingan. Dengan Piala Dunia 2026 yang sudah di depan mata, ekspektasi menjadi sangat tinggi. Namun kisah Portugal tidak lagi tentang menunggu satu turnamen besar. Ini tentang membangun dominasi sedikit demi sedikit, pertandingan demi pertandingan. Kemenangan Liga Nasional adalah awalnya. Apa yang terjadi selanjutnya sepenuhnya ada di tangan mereka. Bisakah mereka memenangkan Piala Dunia nanti? Tetapi yang lebih penting, mereka dapat mendominasi sepak bola selama bertahun-tahun mendatang jika mereka mempertahankan lintasan ini. Jaringan pemain muda, sistem, dan mentalitas. Ini bukan tim dengan satu bintang. Ini adalah tim yang penuh dengan bintang yang bekerja sebagai satu kesatuan. Ini adalah generasi dari sebuah era baru, cepat, fokus, dan tak kenal takut. Dari legenda Ronaldo hingga kebangkitan generasi baru. Era keemasan tidak terjadi pada tahun 2016, dan itu terjadi sekarang. Tim Samba Eropa tidak hanya kembali, melainkan mereka mungkin lebih baik dari sebelumnya. Itulah ulasan singkat mengenai timnas Portugal yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.